Oke, selamat apa ya? Pagi menjelang siang mungkin ya. Selamat pagi menjelang siang Aisyah. Pagi gitu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Semoga tidak hanya baik secara fisik, tapi dari konseling ini Aisyah juga bisa lebih baik lagi secara batin ya, fisik maupun batinnya. Karena tidak dipungkiri dua hal itu memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Aisyah, kalau sekarang yang dijalani Aisyah itu apa aja aktivitasnya? Kesibukan mungkin ya, kesibukan Aisyah sekarang ada apa aja? Selain kuliah mungkin? Aku kalau misalkan kesibukan akhir-akhir ini cuma kuliah sih teh. Kuliah. Cuman aku sama teman-teman aku teh baru ada tertarik karena kemarin kan baru beres belajar. Nah, aku teh usaha gelang gitu teh. Nah, ngeliat dari peluangnya, terus kita kayak punya teman yang emang suportif juga, ternyata ya ada rencana pengen lanjutin gitu, tapi nanti mungkin setelah UAS juga. Oke, berarti dari balik ada matkul mungkinnya apa kewirausahanya? HWU mungkin ya, kalau nggak salah. Nah di sana mungkin Aisyah juga tertarik untuk melanjutkannya, gitu ya. Nggak hanya sebatas tugas matkul, tapi ingin melanjutkan lagi. Nah selain itu ada lagi kesibukannya? Enggak ada. Oke. Nah untuk sekarang Aisyah itu tinggalnya di kosan berarti atau di rumah? Di rumah. Berarti yang di kosan itu kosan teman apa gimana? Iya, kosan teman tadi. Oke, berarti tiap hari biasanya PP ke kampus pulang pergi. Nah untuk sekarang kesibukan tugas mungkin ya, tugas pasti banyak lah ya yang namanya dunia konseling. Teteh juga ngerasain dulu. Nah, yang dirasain Aisyah lewat tugas-tugas mereka itu gimana? Pusing atau gimana? Karena aku malah gitu sih. Karena kan waktu SMP, SMA kayak gadang tuh udah sesuatu yang biasa gitu. Terus di SMA juga aku kan waktu itu teh SMA 2 sih. Terus ngerasa tugasnya juga banyak gitu, bahkan dari seminggu teh bisa keluar 11 tugas dan satu minggu harus beres gitu. Jadi aku mah ngerasa kalau misalkan waktu di sini di kampus sebenarnya lebih fleksibel, tapi tugasnya tetap berat, tapi masih bisa hebat ya, lumayan gitu. Berarti bukan berarti nggak sulit, tapi Aisyah memandangi itu bukan suatu hal yang beban gitu ya. Apapun tugasnya Aisyah tetap jalani karena yakin pasti mampu gitu ya. Apalagi lihat kakak tingkat mungkin sekarang udah bisa lulus ya. Mana mungkin Aisyah gak bisa, apalagi dulunya mungkin Aisyah juga di sekolah yang favorit ya, di Semanda. Iya. Berarti ya, Semanda itu Semanda. Oke, berarti lewat tugas Aisyah tidak ada beban sama sekali ya. Kalau untuk pertemanan nih, biasanya nih lewat tugas biasanya ada nih agak berjarak sama teman. Ada nggak hal itu dirasain sama Aisyah? Kalau misalkan dari teman, sebenarnya aku teh nggak terlalu yang banyak circle dari SMP, SMA atau gimana gitu. Yang emang sedikitan gedengan teh. Terus aku juga kayak lebih deket teh. Misalkan aku teman punya di SMP, ya teman di SMP aku teh cuman ada dia gitu, satu yang emang bener-bener yang tahu aku banget gitu. Kalau tapi aku misalnya di SMA juga sama, misalnya aku lebih dekatnya sama teman sebangku, tapi dekat juga sama orang lain teh. Kadang dari yang gak se-circle teh, mereka teh kadang ceritanya ke aku kan teh, kadang ngajak main juga ke aku gitu. Berarti itu bisa jadi salah satu alasan Aisyah masuk BK juga? Iya, betul teh. Oke, berarti emang Aisyah itu tipe orang yang emang gak terlalu banyak teman. Yang penting Aisyah punya satu teman yang emang benar-benar tulus gitu ya? Betul teh. Oke. Kenapa Aisyah gak pengen banyak temen kayak orang, mungkin bukan gak banyak temen ya, tapi lebih gak banyak temen dekat gitu ya, kayak orang lain? Kenapa pandangannya? Menurut aku mah kayak meningkat deh kualitas. Terus menurut aku seru sih, banyak teman juga. Kayak sekarang kuliah juga kan ada ya teh, itu biasa ngumpul di kosan bareng gitu. Tapi ternyata ya agak ribet gitu teh, nyambungin yang emang
beda pikiran, Oke. kadang beda visi, kadang beda apa-apalah. Terus aku juga emang orangnya teh lagian mah emang jauh dari teh, jauh juga. Terus teh kuliah di kampus cuman 1 minggu teh cuman 2 harian mungkin. Kalau misalkan offline teh jadi jarang gitu kalau misalkan emang waktu yang emang benar-benar di talk atau gimana gitu. Tapi dekat gitu, kita dekat. Mungkin lebih ke menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan, lebih ke gitunya mungkin ya Aisyah. Tapi selain dari itu juga karena emang lebih banyak teman, berarti kita harus lebih banyak belajar buat memahami karakteristik orang tersebut gitu ya. Jadi Aisyah itu lebih ke mengedepankan orang-orang yang memang lebih ke cocok banget sama kita. Nggak harus banyak teman, yang penting kita bisa bersosialisasi sama orang lain gitu ya. Frekuensi gitu ya kalau anak sekarang gitu. Nah kalau buat kan Aisyah sekarang dekat ya di rumah, nggak ngekos, nggak terhalang sama jarak orang tua. Nah gimana relasi sama orang tua sekarang di rumah? Relasi kayak dibilang deket teh cuma di rumah gitu. Kayak deket enggak, jauh juga enggak gitu. Kayak kedua orang tua aku juga kalau misalkan aku belum pernah melihat mereka juga kalau misalkan cekcok atau ribut gitu. Tapi kayak seolah-olah ada masalah teh ya udah we tidak apa-apain juga teh enggak bicarain. Terus teh kayak relasi kalau misalkan dengan mama sebenarnya teh separuh hidup aku teh lebih banyak dihabiskan teh sama nenek ya sampai SD gitu. Terus emang benar-benar ada mama di rumah teh waktu mama emang udah keluar dari apotek, mungkin bisa jadi itu waktu mama keluar dari apotek waktu SMA teh, di SMA itu. Terus kalau misalkan secara dekat, kalau misalkan curhat yang emang biasa mah bisa gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan emang curhatnya tentang ke keluarga lagi gitu teh, aku mah gak bisa ngedengerin kayak ya gak bisa kuat gitu. Jadi mama aku juga si mama teh emang lebih sering curhatnya teh ke AA. Nah aku teh taunya teh dari AA gitu. Berarti Aisyah lebih dekat ke AA. Lanjut. Kalau misalkan sama bapak, waktu SD, TK kayak apa-apa teh emang lebih diusahain gitu teh. Mau bapak teh kayak kalau misalkan jemput mama juga kayak belajar baca kayak lewat dari toko-toko gitu ya teh. Aku teh dari situ gitu deketnya teh. Cuman ya sekarang gitu realitanya ternyata ya gitu bapak teh emang baik gitu, tapi dia teh nggak punya tanggung jawab gitu ke anak-anaknya sendiri teh gitu. Mungkin kayak gitu teh. Kalau maksud nggak punya tanggung jawab tuh gimana? Menurut aku mah gini, kan bapak teh udah lama bisa disebut nganggur nah teh. Kayak nyari kerjaan teh ya udah we geningan seadanya gitu. Jadi buruh gitu. Terus yang ngandelin pengeluaran sama yang handle rumah teh sama mama sekarang teh gitu. Terus ada tambahan juga dari AA yang kedua, soalnya AA yang pertama emang udah nikah gitu ya. Jadi dari AA yang kedua gitu. Nah yang gak bertanggung jawabnya teh ngerasa kesannya teh gini teh, karena mungkin ngelihat bapak teh ngelihat anak-anaknya udah bisa punya uang, udah ngehasilin uang sendiri. Jadi dia teh kayak gak punya rasa buat nafkahin mama ataupun anak-anaknya gitu loh. Bisa disebut lah aku teh emang padalas juga gini gitu teh. Kalau misalkan dari sisi emosional mah emang waktu kecil teh aku teh emang terpenuhi gitu ya teh. Kalau emang deketnya lebih ke mama gitu, soalnya mama bapak kerjanya di rumah gitu. Tapi buat saat ini kayak mama gimana fokusnya ya cari uang gitu, sedangkan bapak kayak sesantai itu buat kayak menikmati hidup. Terus misalkan kalau udah punya uang ya dia teh cuman buat diri sendiri teh, kayak
rokok atau apa gitu, kayak ke rokok mah bisa gitu. Tapi kalau misalnya ke anak kenapa nggak diusahakan itu gitu. Makanya itu teh yang bikin sakit hati teh, ngerasa anaknya teh gitu. Oke, berarti sama bapak itu sekarang serumah, masih serumah. Nah, gimana relasi, kalau Aisyah perhatiin ya, gimana sih relasi mama sama bapak di rumah sekarang, baik atau gimana? Bisa dibilang baik, cuman aku teh kesalnya teh kemana kenapa gitu ya terus mempertahankan orang yang kayak gitu. Sampai aku juga udah pernah gitu, aku teh mama teh pernah ngeluh ke aku, terus aku teh bilang gini, aku teh mama kenapa, mama aku naon teh mama bet milih tetep jeung si bapak pada mama ge bisa ngarelakeun gitu. Dan ini mah ridho mama cerai oge teh angkat aku teh, daripada kayak terus berdampingan terus ngerasa baik-baik aja padahal mah enggak sebaik itu gini teh di rumah juga. Terus kayak mama sama bapak ge beneran kan mama pulangnya malam juga ya teh, malam-malam gitu jam 9 gitu. Kayak ngobrol mah pasti ada ngobrol, tapi emang bukan yang benar-benar quality time yang emang dalam gitu, kayak gitu. Berarti Aisyah itu kehilangan sosok ayah mungkin ya sekarang. Kalau mama gimana, kan Aisyah itu kalau diibaratkan ya logikanya mama juga kan pulangnya selalu malam. Nah, peran mama bagi Aisyah ada atau enggak? Sama atau enggak? Seperti apa? Sebenarnya aku tuh ngerasa kurang juga sih dari mama. Soalnya belum pernah kayak curhat gitu teh, belum pernah teh. Kayak kalau misalnya aku ngedengar curhat dari mama juga, kayak aku teh gak sempat mama hari ini. Kalau misalnya Ya, diam dulu aja, Pak. Tangisin dulu aja, gak apa-apa, sok keluarin yang dirasain selama ini. Tapi Aisyah juga jangan berlarut-larut di kesedihan. Lihat diri Aisyah mampu, oh aku lihat aku bisa loh sejauh ini gitu. Allah juga nggak mungkin membebani hambanya di luar batasnya gitu kan Aisyah? sama mati gak terlalu dalam juga. Ya dapetnya cuma sebatas hal yang ngobrol biasa aja gitu. Kalau misalkan hal yang emang dalam atau itu mah enggak. Terus kalau misalkan mama cerita juga, aku jadi nggak bisa gini teh, kayak takut gini kan. Jadi ngerasanya teh bingung juga soalnya ya gitu, aku teh nggak sekuat mama gitu. Terus teh kalau misalkan aku teh kadang ngerasa aku baru sadar sekarang nih teh, kenapa kalau misalkan aku kumpul sama saudara itu ya teh, sama bibi, karena kita teh emang dari kecil teh suka bareng-barengnya teh dari SD, di TK. Kalau liburan teh pasti ada waktu quality time bareng teh. Nah waktu di Bandung ya, kenapa mama teh selalu gak ngebolehin aku buat lama-lama. Awal-awal aku teh ngira teh kayak ya udah mungkin mama mah emang gak mau ngerepotin gitu. Tapi kemarin waktu sama di talk sama AA, aku teh ngomong gini, meren si mama teh nggak mau naik lama-lama di Bandung teh, meren si mama teh ngerasa gagal bisa merenya, gak bisa ngebahagiain anak-anaknya teh gitu deh, gitu kayak gitu. Anggaplah semua ini tuh jadi penghias kehidupannya ya. Jangan bener kata Aisyah, aku mah saya nggak dianggap beban, tuh tugas juga Aisyah bisa gitu ya. Nah dalam kehidupan juga Aisyah harus bisa gitu harapannya ya. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa banget, itu manusiawi. Tapi yang teteh mau Aisyah bisa ngambil hikmah dari semuanya. Kira-kira yang bisa Aisyah ambil hikmahnya dari kondisi mungkin ya hal yang dirasakan Aisyah ini apa untuk kehidupan? Aku lebih ngerasa kalau misalkan punya pilihan gitu ya, kalau misalkan sesuatu itu emang baik, kenapa kita
kenapa kita nggak coba buat bisa berani ngelepasin itu kan gitu. Kayak dari mama aku ngeliat, karena mama tuh bisa bahagia tuh, kenapa nggak bisa buat bisa berani ya. Terus kayak terlalu gimana ya, mama teh karena mungkin orang teh gak mau ribet, jadi ya udahlah bener mah lah usaha minta ribet gini. Kayak padahal sebenarnya juga bisa gitu diomongin. Itu yang mungkin yang bisa diambil Aisyah untuk kehidupan nanti Aisyah juga gitu ya. Oke, tapi Teteh mau nanya, Aisyah kan ini apa yang dirasakan Aisyah? Sedih, senang, kecewa, atau apa yang ada di pikiran Aisyah? Lebih sedih sama kecewa sih. Sedih sama kecewa. Sedihnya ke apa? Sedihnya tuh karena yang ngeliat situasi keluarga ya, rumah gitu ya teh, rumah yang emang harusnya teh buat cerita aman gitu, jadi nggak bisa jadi tempat yang aman gitu di rumah sendiri teh. Oke. Kalau kecewanya? Kalau kecewanya malah lebih ke bapak sama mama sih. Kayak mereka teh punya ada tanggung jawab yang harus mereka pegang gitu. Tapi mereka teh terlalu ngebahagiain anaknya, tapi anaknya juga yang harus jadi korbannya teh kayak gitu. Mungkin sakit ya, sakit, kecewa, sedih gitu. Nah, tapi Aisyah ketika ngerasain sakit, sedih, kecewa, biasanya di waktu kapan aja? Kan biasanya nih ada orang yang sukanya, aku mah pas mau tidur teh selalu nguleng lah. Nah, kalau Aisyah biasanya gimana? Aku mah orangnya teh yang bukan jarang merasa sedih atau emang lagi penuh gitu ya. Bisa ketawa kan? Emang nggak tahu teh kayak ngerasa sedihnya teh emang waktu ya emang kadang tiba-tiba gini teh ngerasanya teh. Terus aku mah emang dari dulu emang udah sering journaling sebenarnya teh, kayak nulis cerita di buku gini ya. Di diary mungkin ya. Di diary, jadi kayak cerita teh ke situ gitu. Kalau misalnya aku cerita ke temen teh, aku belum berani kayak ngerasa, duh gimana ya, apalagi aku ngeliat teh teman aku yang emang namanya teh Amel, dia teh emang dekat gitu sama keluarganya teh. Aku tuh baru ngerasain, oh ternyata harus gini ya, aku harus gini. Jadi aku teh jadi bahan refleksi juga nih kan, oh ternyata harus gini gitu kayak gitu. Nah itu mungkin ya Aisyah ngerasa iri mungkin ya. Bukan iri, lebih ke apa ya teh? Sadar? Iya, lebih ke sadar. Tapi di balik sadar itu apa yang dirasa, sakit ataukah sedih atau gimana? Ada rasa bukan, tapi disebut iri tapi dia nggak iri juga gitu. Sedih sih, sedih mungkin. Sedih. Tapi usaha Aisyah buat, kan tadi ya udah ngapalin Aisyah, mama tuh gini, bapak tuh gini. Tapi ada nggak usaha Aisyah buat lebih ke bikin orang tua mungkin ya ingin lebih baik lagi lah dari dulu? Apa kira-kira usaha? Buat hubungan mereka gitu. Kalau misalkan lihat dari hubungan mah kayaknya aku gak tau sih, kayak gak bisa gitu. Bingung sih, lebih ke bingung harus mulainya dari makanya kata si A teh ngobrol ya cara kita tiga di talk cina. Terus emang kan mama sekarang jadi ngerasa apa ya, kalau banyak pikiran dulu teh jadi kelihatan kudu saya teh gitu. Nah kalau misalkan ngerasa hubungan lebih baik di rumah teh, di rumah teh kebetulan ada kucing teh. Dari situ mana lebih sering ngobrol teh karena ngelihat aku tuh punya kucing namanya teh Molly. Dia teh bisa buka tutup pintu rumah itu sama aku diajarin teh. Oh gitu? Makanya ya itu yang suka dipikir sebenarnya teh, suka ada cerita gitu dari situ gitu yang lucu teh. Tuh cerita tinggal di dalam cerita si Molly cina masuk dari tutupan deui. Oh bisa itu diajarin sama Aisyah. Karena emang di rumah teh itu teh yang ceklek gitu gitu. Aku teh iseng sebelum lama
biasa gini teh aku teh kepala tadi sendulin gitu. Oh, iya. Ternyata setelah beberapa hari aku teh ngeliat, nah itu tuh tiba-tiba buka, ternyata muli terus kayak krauk, berarti dia tuh buka gitu kan teh itu. Tuh, berarti ada apa ya istilahnya, ada penghibur ya di sana juga, meskipun bukan manusia tapi kan hewan juga ya, bisa nemenin kita, bisa nemenin Aisyah. Kalau dampaknya nih Aisyah, pasti kan adalah ya, semua orang juga memiliki masalah. Nah mungkin sekarang Aisyah ada di posisi punya masalah. Nah dampaknya buat kuliah ataukah buat kehidupan Aisyah lah ya, apa dampaknya? Dampak Yang dari dirasakan relasi itu mungkin ya. Aku mah ngerasanya teh aku teh jadi susah dekat sama orang lain, susah dekat, kayak ngerasa sedekat-dekatnya juga ada jarak gitu, kayak bukan ada jarak, kayak mereka tuh belum tahu sisi aku gitu. Yang selalu aku tampilin teh ya paling 60%, berapa persen yang tahu aku teh cuman sebagian orang gitu. Kayak ngebuat relasi teh ada rasa takut, terus kayak gimana ya, mungkin aku juga ngerasa takut buat ditinggalin teh, karena kan dulu sama nenek, terus di nenek juga kan ada apasa, tapi itu apasa teh cucu nenek juga di situ teh, terus apasa nikah, terus pas tuh nenek meninggal gitu. Terus udah waktu aku SD kelas 4. Nah di situ teh aku ngerasa kehilangan teh, terus bapak kemana, terus mama kerja itu ngerasa, terus kemarin juga nikah, apalagi nikah, terus kemarin aku dengar teh yang kedua teh emang mau kerja juga, karena emang baru lulus juga ya teh, kuliah teh lagi nyari kerja. Nah di situ teh aku teh udah tahu, nah tiba-tiba nangis seringan, kayak emang oh berarti aku teh ngerasa takut gitu buat ditinggalin teh, kayak gitu. Yang paling bikin Aisyah sedih ketika ditinggalin sama siapa? Sama nenek sih. Sama nenek. Kalau udah dari kecil juga teh, udah dari TK gitu selalu diatur sama nenek gitu. Nah kan Aisyah biasanya dari kecil itu sama nenek. Ketika nenek meninggal, Aisyah sama siapa di rumah? Kan posisinya mama masih kerja, bapak juga masih kerja ya, iya. Bisa. Terus Aisyah sama siapa? Paling cuma teh di rumah berdua. Kalau nggak ada dia paling sendiri. Berarti terpukul banget ya ketika nenek gak ada. Mungkin salah satu, gimana sih sosok nenek menurut Aisyah? Tempat cerita tempat cerita baik banget deh. Terus kemudian yang emang aku selalu inget teh, karena kan dulu teh selalu suka disuruh nginep di rumah nenek teh. Nah cara nenek ngebujuk teh dibeliin spray baru kan, biar di sana aja gitu ya, lucu gitu. Terus emang baik banget, kayak aku sadar teh dulu waktu kecil mah emang emosi aku teh lebih disebut kayak gak stabil banget teh, gak stabil ya. Karena ada satu momen aku teh pengen banget beli sendal gitu. Nah sama nenek mas dibeliin mah makanya aku tuh lagi setek ke nenek gitu, karena setek ke nenek soalnya pasti dibeliin. Ada satu momen si sendalnya teh enggak jelek gitu. Aku teh pengen beli sendal baru, itu baru beli. Terus karena prinsip dari orang tua aku, beli barang tuh harus sesuai fungsi, dan kalau harus beli tuh harus yang memang udah rusak. Dan aku masih inget ya, karena ngedenger itu kayak biasanya teh pikiran-pikiran bocah sakituan, karena pengen sendal baru ya udah sama aku tadi rusak si sendal tadi kuning. Cerita lucunya ya mungkin gitu. Ya, nah gitu sekarang ngeliat teh emang dulu teh anak teh pok tolong gitu ya. Kalau mau ada apa-apa teh harus dibeli sekarang, gitu. Karena meren dulu emang masih ada ayah
Fortuna masih bisa ngusahain gitu kan teh, karena kan emang bapaknya juga masih usaha batik di rumah gitu. Sebetulnya yang ngajarin Aisyah buat lebih tegar, ya sabar, mandang semua masalah itu bukan beban. Karena apa sih Aisyah belajar itu? Mandang sesuatu biar gak jadi beban gitu. Dari mana Aisyah belajar? Dari siapa? Kayaknya aku udah belajar dari diri aku sendiri sih teh. Soalnya aku kalau misalkan orangnya tuh emang kalau sekarang sih emang dari dulu juga ya. Kayak ngelihat sesuatu teh nggak pakai sudut pandang sendiri jadinya. Oh mungkin aku teh ngerasa ini ya gitu. Kayak gitu mungkin teh. Kayak tadi Teteh baru nanya ya dampaknya mungkin dari masalah ini. Nah Aisyah yang pertama itu jadi susah dekat sama orang lain, tadi udah diceritain. Nah selain itu ada nggak? Dampak. Kalau di perkuliahan ada? Jadi misal kurang fokus teh di Iya perkuliahan. sih teh, kalau nggak fokus mah nggak aman. Tapi pernah sampai gak bisa tidur nggak? Susah makan atau gimana gitu di rumah? Dan nggak dampak yang dirasain kayak gitu? Enggak. Paling kalau emang sedih ya udah sedih dia. Paling gitu aja teh. Kayak berarti kita bayangin aja dulu ya, masalah ini udah hilang, Aisyah udah gak ngerasain sedih, kecewa, takut. Akan jadi seperti apa Aisyah ke depannya? Oh ini kata teh dampaknya. Sebenarnya baru ingat. Karena aku ngerasa kurang figur ayah gitu. Di ke diri aku nyata kurang berani. Kayak kurang percaya diri soalnya. Oke. Kurang beraninya itu kayak gimana persisnya? Kayak kalau misalkan mau nggak ngungkapin pendapat atau kayak mau apa ya, mau berpendapat atau kumaha. Soalnya kan dulu oke kayak terbiasa dipilihkan sesuatu tuh sama mereka gini teh gitu, jadi kurang ada ruang juga gitu. Mungkin kalau misalkan kalau mau nanya di kelas, lihat dulu nih, ini pertanyaannya bagus apa enggak. Kalau bagus baru bisa acungin tangan gitu kan. Kalau Aisyah udah bisa berani, udah bisa dekat sama orang lain karena nggak ngerasa sedih, punya peran ayah misalkan, kemudian juga udah nggak takut, nggak kecewa, Aisyah bakalan jadi seperti apa? Mungkin aku bisa jadi lebih berdamai hatinya. Damai apa? Nggak sering ngebandingin proses diri sendiri sama orang lain. Terus juga berdamai dalam hal gak usah ngungkit kesalahan kedua orang tua aku juga. Ya aku udah sadar sih ya teh, soalnya mereka juga baru pertama jadi orang tua. Meskipun Betul, kesel sama ayah gitu, kesel sama ayah, kecewa sama ada. Tapi kalau misalnya dendam mah nggak ada, cuman ya udah kecewa aja. Kalau nggak ada mereka, Aisyah nggak ada di dunia ini. Kita kan nggak bisa milih, kita harus mau orang tua yang kayak gimana, mau orang tua yang seperti apa, finansialnya seperti apa, kemudian juga pemikirannya nggak gimana gitu. Kita nggak bisa milih, Teteh juga nggak bisa milih. Tapi tugas kita kata Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Kata Allah mungkin semuanya juga pasti ada jalan keluarnya gitu ya Aisyah. Ada lagi yang dirasain Aisyah? Yang dirasain enggak sih teh. Enggak ada. Nah kita skalakan mungkin ya. Kalau sekarang kita skalakan, kalau misalkan 0 itu berarti Aisyah sangat bahagia, sangat sudah bisa berdamai. Dan 10 itu Aisyah itu sangat kecewa, sedih dan takut. Kira-kira kalau kita skalakan berapa? Naik ataukah turun ke bawah? Ke 10 atau ke angka 1? Setelah sesi ini atau Sekarang permasalahan ini yang dirasain Aisyah gimana? di 7 sih teh. Di 7. Berarti lumayan sangat membebani ya. Kenapa 7 menurut Aisyah? Soalnya aku ya suka ngerasa
kalau gimana ya teh, kalau kita kesal sama orangnya terus masih tinggal di rumah itu kan kayak Jadi lucu kan. ngeliatnya juga kayak ih malas banget gitu. Kayak gitu, kayak mau ngemaafin tapi ngelihat perubahan dia yang gak berubah, kayak bikin muak gitu. Tapi bersyukurnya apa coba? Bersyukurnya Orang lain mau ayahnya udah gak ada, tapi Aisyah masih ditakdirin buat bisa berbakti sama ayah Aisyah. Coba berpikirannya lebih ke apa ya, kita boleh lihat orang lain, oh orang tuanya gini, orang tuanya gini, tapi kita juga harus lihat yang di bawah kita, pahamnya Aisyah juga. Oh orang lain mah orang tuanya udah meninggal, mungkin ya udah nggak ada, tapi Aisyah masih bisa berbakti. Sejelek apapun ayah kita, menyebalkan mungkin yang tentang Aisyah mah ya. Ya, tapi tetap itu orang tua kita. Kita nggak mungkin hadir tanpa ada ayah kan. Meskipun ada ibu, tapi ayah nggak ada, tetap kan juga ada Aisyah juga ya. Nah gitu. Oke, sekarang Aisyah boleh tutup mata ya. Kita konselingnya sambil tutup mata biar Aisyah juga lebih tenang dan juga relax. Bentar ya, mau ambil tisu boleh? Boleh. Kita ulangi lagi ya. Nah, terakhir kali Aisyah ngerasain masa ini sangat-sangat berat kapan? Itu kemarin mau bayar UKT kayaknya. Bayar UKT. Oke. Siang atau malam? Ingat-ingat. Malu sih. Malam. Dengan siapa di sana? Sendiri. Hmm. Apa yang terjadi? Lebih ke bingung gitu. Oke, berarti puncak masalahnya itu ketika Aisyah akan membayar UKT di malam hari ya. Tadi itu ketika Aisyah sendirian, mungkin Aisyah bingung nih bayar UKT, jadwal UKT gimana ngomongnya ke mama gitu ya. Meskipun ngadu ke ayah mau gimana, ayah nggak ada penghasilan sama sekali gitu ya. Ya. Oke, silakan Aisyah tutup mata. Oke. Aisyah bayangkan mungkin di sini Aisyah harus lebih rileks, lebih tenang dan juga lebih nyaman. Harapannya ketika Aisyah tutup mata, Aisyah merasa rileks, tenang dan juga damai. Sekarang Aisyah fokuskan pada kedua kelopak mata Aisyah. Biarkan yang terasa kaku, tegang, biarkan semuanya seperti mengalir apa adanya. Biarkan, lepaskan, jangan ada ketegangan, jangan dipaksakan. Biarkan semuanya rileks, tenang dan juga nyaman. Di kerutan kening mungkin, di pipi, di tangan, di kaki, biarkan semuanya mengalir seapa adanya tanpa Aisyah paksakan. Rasakan ketenangan, rasakan sejuknya ruangan ini. Setiap Aisyah menarik nafas, bayangkan Aisyah menjadi sangat tenang dan juga sangat rileks. Sekarang Teteh akan bawa Aisyah ke momen masa lalu. Momen itu mungkin yang sudah berlalu bertahun-tahun, ketika Aisyah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, ketika Aisyah masih sangat kecil. Teteh akan bawa Aisyah pada posisi itu. Aisyah rasakan ketenangan, kesunyian dan juga kedamaian yang Aisyah rasakan ketika waktu dulu. Aisyah boleh pilih salah satu bagian tubuh, kira-kira rasa takut. Kita fokus pada rasa takut Aisyah dulu. Jikalau rasa takut itu ada pada bagian tubuh Aisyah, kira-kira di bagian tubuh mana rasa takut itu? Di mana Aisyah? Di tangan? Oke, boleh Aisyah pegang tangan. Rasakan ketika Aisyah memegang tangan itu, Aisyah merasakan rasa takut itu kembali ada. Kira-kira rasa takut itu kalau Aisyah bayangkan di sana, besar atau kecil Aisyah?
besar. Rasa takut itu sangat besar sampai-sampai ketika Aisyah membayangkan rasa takut itu sangat sekali besar menutupi tubuh Aisyah sendiri. Berbentuk atau tidak berbentuk Aisyah? Berbentuk atau tidak berbentuk rasa takutnya? Tidak. Rasa takut itu sangat besar sampai-sampai Aisyah tidak tahu bentuknya seperti apa. Rasakan rasa takut itu semakin besar, sangat besar. Rasakan rasa takut itu masuk ke dalam tubuh Aisyah. Di tangan Aisyah itu merasakan rasa takut yang sangat luar biasa. Aisyah, tolong dengarkan ya ucapan dari Teteh. Teteh ingin Aisyah fokus pada rasa takut itu. Fokus sekarang rasa takut itu bagaimana. Kemudian bawa diri Aisyah pada saat pertama kali Aisyah merasakan rasa takut yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika Aisyah mengalami rasa takut pertama kali, dan rasa takut itu sangat besar dan luar biasa sangat besar. Saya akan menghitung 1 sampai 3. 1. Aisyah rasakan, Aisyah masuk pada ketakutan yang besar yang tadi Aisyah sebutkan, yang sedang Aisyah bayangkan sekarang. 2. Hubungkan diri Aisyah dan tarik ke masa lalu di mana rasa takut itu datang kepada Aisyah. Dan 3. Aisyah bayangkan Aisyah mengalami kejadian itu kembali. Oke Aisyah, tolong jawab siang atau malam? Sore. Silahkan Aisyah tutup mata kembali. Siang atau malam Aisyah? Sore. Mungkin di sore hari, di luar atau di dalam Aisyah? Di dalam ruangan. Ketika Aisyah usia berapa tahun? SD kelas berapa Aisyah? Kelas 4. Oke Aisyah, usia 9 tahun atau berapa tahun Aisyah persis usianya? Iya, 9 tahun. 9 tahun. Di sana apa yang terjadi? Ceritakan Aisyah. Waktu kehilangan nenek, terus aku dari sekolah agama. Posisinya di rumah gak ada siapa-siapa. Aisyah tarik nafas dulu. Jadi bayangkan bibi juga gak ada. Terus anggap nenek teh kamu teh. Terus di situ teh aku teh bingung. Siap mau minta bantuan ke siapa. Terus aku teh pas sudah ngasih minum ke nenek teh, aku teh kembali ke dapur. Di belakang pintu congkok. Terus itu teh jadi hari terakhir nenek ada. Aisyah boleh tarik nafas dulu. Oke Aisyah, sekarang Aisyah berada di posisi 9 tahun ketika mungkin Aisyah mengalami kejadian yang sangat takut, membuat Aisyah juga takut kehilangan, di mana Aisyah kehilangan satu sosok yang memang sangat berarti di kehidupan Aisyah. Aisyah bayangkan Aisyah kembali pada bentuk yang besar itu. Rasa takut besar itu Aisyah rasakan itu ada kembali di hadapan Aisyah. Aisyah tarik ke posisi di mana Aisyah merasakan ketakutan jauh dari 9 tahun, lebih mundur dari 9 tahun. Aisyah bayangkan rasa takut pertama kali itu muncul ketika di bawah 9 tahun. Aisyah bayangkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di sana, dengan siapa. Bayangkan kapan Aisyah pertama kali merasakan rasa takut yang sangat luar biasa di bawah dari 9 tahun itu.
Oke Aisyah, sekarang Aisyah 1 masuk ke dalam rasa takut itu. 2, Aisyah hubungkan pikiran, tubuh, perasaan itu ke dalam rasa takut itu dan tarik semuanya ke belakang di mana Aisyah berada di usia di bawah 9 tahun. Dan 3, bayangkan rasa takut itu. Oke Aisyah, siang atau malam? Malam. Di luar atau di dalam ruangan Aisyah? Di dalam ruangan. Dengan siapa? Di sana? Ada mama, Ada mama, ada siapa lagi? ada bapak, Ada bapak. Ketika usia berapa? Ada selain itu? Selain mama dan ada papa? nenek juga. Ada nenek. Oke, usia berapa Aisyah? SD, SD, kelas berapa Aisyah? jadi kelas 3 Kelas atau 3. mulai sekitar kelas 1 sampai kelas 3. Oke, sekitar 1 sampai 3. Persisnya usia berapa? Ingat-ingat lagi Aisyah? Kayaknya baru SD kita teh, baru kelas 7 kelas 6 sih. Baru usia 6 atau 7. Oke. Aisyah persisnya 6 atau 7 tahun? Oke. Ingat-ingat kembali Aisyah 6 atau 7? 6 tahun. Apa yang terjadi di sana dengan adanya mama, bapak, dan juga nenek? Kenapa Aisyah merasakan takut yang sangat luar biasa? Dulu waktu malam-malam aku nggak tahu persisnya aku pengen apa, tapi di saat itu aku tuh emang rewel, udah dibiarin sama nenek, tapi aku teh dibawa ke WC, diguyur sama, Oke. tapi itu emang aku yang salah, akunya emang aku tolong gitu. Kenapa Aisyah merasakan takut yang sangat luar biasa ketika itu? Aku soalnya ngelihat baru ngelihat mau yang se-emosi itu. Ketika itu Aisyah mau apa? Persisnya. Aku kurang tahu teh pengen apa, cuma aku tuh pengen beli sesuatu. Aisyah punya panggilan kecil. Aisyah, Aisyah. Siapa yang memanggil Aisyah ke Aisyah? Aisyah, sekarang Aisyah posisikan. Sekarang Aisyah berada di usia 6 tahun itu. Ketika Aisyah merasa sangat takut dengan mama karena pertama kali Aisyah mendapati mama semarah itu. Aisyah, sekarang kalau ada kesempatan Aisyah ada di posisi itu, silakan, apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin Aisyah lakukan di sana. coba pengen peluk. Coba katakan. Please. Pengen peluk. Cuma pengen dideketin. Cuma pengen dimengerti. Berarti Aisyah di sana sangat kecewa sama mama. Iya. Oke, Aisyah. Sekarang Aisyah dan mama akan bermain peran.
dimana kita akan hadirkan sekarang Mama di depan Ais. Ais izinkan Mama untuk hadir sekarang. Oke, Ais sekarang Ais berada di bayangan dimana Mama sedang memarah-marahi Aisyah. Ya, Ais bayangkan di depan Ais sekarang ada kursi. Kursi itu ada. Oke, dalam hitungan ketiga Mama akan duduk di depan Ais. 1, Mama sudah mulai mendekat. 2, Mama semakin dekat. Dan 3, Mama sekarang sudah duduk di depan Ais. Oke, Ais sekarang sudah ada Mama di depan. Oke, ketika Teteh menempuh yang sebelah sini berarti Teteh ingin berbicara dengan Mama. Oke, Ais, sekarang apa yang ingin dikatakan Ais kepada Mama? Silakan. Belum bisa jadi anak yang memang membanggakan, tapi belajar bisa selalu bisa bikin mama bahagia, selalu bisa bikin tempat cerita jadi tempat cerita untuk mama, biar gak mama gak aku sendiri. Ais, silakan Ais juga ungkapkan apa yang Ais kesal ketika Mama memarahi Ais gitu ya, sampai Ais merasakan rasa sakit dan kecewa kepada Mama. Silakan. Segala usaha mama buat anak-anak mama udah jadi yang terbaik. Mama tetap jadi mama yang paling dibanggakan oleh Neng. Mama jangan ngerasa malu karena mama gak bisa bahagiain anak-anak yang gak sama kayak orang lain. Mama udah layak, mama bisa bahagia. Apa yang dirasain Aisyah ketika Aisyah diguyur air sama Mama? Ungkapkan aja ke Mama, silakan. Waktu Neng diguyur jam 9, meskipun Nenek udah teriak, udah bilang atas cinta, atas Neng rasa takut banget, rasa panik karena dia sambil lain sambil ibunya juga ada rasa nyesel juga. Aisyah udah mau ke mamanya? Udah. Oke, sekarang kita akan bermain peran. Teteh mau bicara kepada Mama. Mama, silakan Ais, posisikan Ais bermain peran sebagai Mama. Mama ada di sini. Mama tadi sudah mendengar ya ucapan Ais. Banyak sekali yang diungkapkan Ais kepada Mama. Ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan juga ungkapan rasa kesal mungkin. Unek-unek yang Ais rasakan pada saat Ais dimarahi Mama habis-habisan. Padahal nenek di sana udah bilang, udah Ais kesian, udah. Apa kira-kira yang akan diucapkan Mama kepada Ais setelah tadi mendengar Ais? Silakan Mama.
Allah banyak kurang lebih memprioritaskan uang bagi sebagian bahagia lebih buat pendidikan anak, buat kuliah karena mama pengen anak-anak mama bisa sukses, bisa bahagia. Kayak jika mama aku adalah bibi mama, jangan adik mama. Mama, tadi Ais juga mengatakan bahwa Ais ketakutan karena mama mengguyur Ais ketika jam 9. Tadi Ais mengungkapkan takut. Kira-kira apa yang akan mama sampaikan kepada Ais karena kejadian itu? Silakan mama. Karena mama gak punya waktu buat baik. Ketika dia marah dan mama emosi, mama gak bisa memahami perasaannya. Akhirnya mama kebawa emosi. Kalau mama capek juga. Tapi mama karena mama sadar lagi juga butuh waktu dari mama. Sekarang kita ingin bicara kepada Ais. Ais tadi sudah mendengarkan ya ucapan dari mama, beribu kata maaf diucapin sama mama. Kira-kira Neng mau maafin mama? Sok, silakan ucapin ke mama. Udah maafin mama. Mama bilang maaf. Mama selalu maafin mama. Karena dia tahu sakitnya dan rapuhnya jadi mama. Mama, udah dimaafin sama Neng. Silakan mama mau ngucapin apa lagi sambil mama tatap. Aisyah, sekarang Tete ingin bertanya kepada Aisyah, adakah bagian diri Aisyah yang memang sangat dewasa? Ada nggak bagian diri Aisyah yang memang, oh aku harus bisa nih lebih dewasa, oh aku harus bisa nih lebih sabar? Ada nggak bagian tubuh Aisyah yang kadang bicara seperti itu? Oke. Tete ingin bertanya, kalau kita kasih nama bagian tubuh itu, Aisyah mau kasih nama apa? Si apa? Si bijaksana kah? Atau kasih pemberani? Atau kasih dewasa? Atau kasih apa? Oke, si pemberani. Kira-kira si pemberani itu sudah ada di sini? Berani? Boleh Teteh bicara sama berani? Berani, kira-kira fungsi kamu untuk Aisyah itu apa sih sebetulnya? Terbantu bisa Kuat. Oke. Berarti kamu hadir ketika apa saja? Ketika Aisyah merasakan apa? ketika bisa hadir saya pas kesedihan, Oke. kesendirian. Oke. Kamu siap buat bantu Aisyah ketika itu? Kamu janji kamu akan hadir ketika Aisyah merasakan itu? Oke. Sekarang kamu berani boleh bicara atau memotivasi buat Aisyah. Silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Aisyah? Ais,
apa semuanya nggak bisa berjalan sesuai keinginan kamu. Emang nggak semuanya hal itu sesuai sama ekspektasi kamu. Kamu di sini bisa lebih kuat, bisa lebih hebat. Oke. Aisyah, tadi kamu udah dengar ya, ada bagian tubuh kamu yang memang selalu berani. Kamu udah tenang nggak? Karena ada bagian tubuh itu di kamu. Kamu tenang? Oke. Oke, saya ingin berbicara lagi kepada Aisyah. Aisyah, selain daripada dewasa, ada nggak bagian tubuh kamu yang kadang mungkin kamu malas, yang berdampak ke kamu sulit untuk dekat sama orang lain, kadang kala nggak fokus di perkuliahan? Ada nggak bagian tubuh kamu yang belum ngasih semangat buat itu? Ada. Kira-kira namanya apa kalau kita kasih nama? Semangat. Oke. Semangat nih. Teteh mau bicara sama semangat boleh? Kayak semangat. Sama seperti tadi, fungsi kamu apa di sini? Semangat bisa bahagiain mama, membuat mereka Ais bisa bahagiain mama, bahagiain gak harus sama hal besar, hal kecil. Nah, semangat, boleh kasih motivasi buat Aisyah biar lebih semangat kuliah, biar lebih bisa cepat lulus, supaya lebih cepat lagi bahagiain mama. Silakan. Semangat. Ais. Semangat kuliahnya. Benar-benar kuliahnya. Biar kerasa kamu mau bisa mewujudkan cita-cita kamu, bisa mewujudkan cita-cita kamu, berani berproses. Aisyah, sekarang bayangkan si semangat dan juga si berani ada di depan Aisyah sekarang, berdiri layaknya bagian tubuh Aisyah yang terpisahkan. Sekarang Ais boleh tanya kepada mereka, apakah mereka sanggup buat bantu Ais atau enggak? Oke, silakan berani kamu tanggapi, apakah kamu sanggup buat bantu Ais bisa lebih berani lagi? Oke, sekarang semangat. Kamu mau menyemangati Ais? Oke, berarti Ais semangat dan juga berani udah sanggup ya buat bikin Ais lebih berani dan juga semangat lagi buat menghadapi semua rintangannya. Ya, di depan mata Ais bayangkan ada mereka berdua berdiri tegak, dan dalam hitungan ketiga mereka masuk ke dalam diri Aisyah. Ketika mereka masuk, Aisyah merasakan rasa tenang dan juga lebih baik daripada sebelumnya, karena Aisyah udah dibantu nih sama dua bagian tubuh yang memang bisa membuat Aisyah lebih percaya diri, lebih damai, lebih semangat, dan juga lebih sanggup menghadapi semua masalah yang akan datang di kemudian hari. Aisyah boleh pegang bagian tubuh yang membuat Aisyah lebih tenang tadi di tangan. Nah, sekarang boleh di dada. Aisyah, sekarang hitungan ketiga, bayangkan semua bagian tubuh itu masuk ke dalam diri Aisyah. 1, mereka berjalan perlahan-lahan. 2, mereka mulai masuk ke bagian tubuh Aisyah. Dan 3, sambil Aisyah tarik nafas, Aisyah merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Yuk tarik nafas. Oke, setelah mereka masuk, Aisyah menjadi lebih pribadi yang berani dan juga lebih semangat. Aisyah, boleh Aisyah
Bayangkan kembali ketika malam hari, ketika sendirian, ketika ingin bayar UKT, Aisyah merasakan beban yang sangat luar biasa, tidak semangat, tidak berani. Setelah bagian tubuh ini muncul, kira-kira apa yang dirasakan Aisyah? Tetap sedih, kecewa, takut, dan sebagainya, ataukah bagaimana sekarang? Perasaannya ketika dihadapi dengan masalah hal tersebut? Sedikit lebih lega. Oke, lebih leganya karena apa? Karena semuanya juga pasti bakal bisa kelalui. Oke. Baik Aisyah, sekarang Teteh akan menghitung 1 sampai 5, di mana ketika hitungan 5 Aisyah boleh buka mata ya. 1, 2, bagus sekali Aisyah. 3, Aisyah sadar berada di tempat ini di ruangan konseling bersama saya. 4, Aisyah boleh tarik nafas. 5, boleh Aisyah buka mata perlahan. Malu deh. Malu kenapa? Enggak. Aduh. Aduh, berbahaya ini sih lah. Isi tuh, wios. Gimana perasaannya Aisyah ketika tadi ya konseling sama Teteh? Gimana rasanya? Lega teh. Aisyah pernah konseling sebelumnya? Pernah sama teh Iki. Teh Iki dari Rizky. Iya dari sini. Oke. Gimana perasaannya, sama atau enggak? Beda. Bedanya kenapa? Kemarin mah masalah juga beda. Kemarin mah lebih ke apa ya? Lebih ke kesulitan tidur. Kalau sekarang mah emang masalah yang emang kayak dulu. Terus kayak udah ngerasa kenapa gak coba diomongin. Mungkin kalau dulu itu masalahnya lebih ke kognitif, ke pikiran aja. Kalau ini batin mungkin ya, ngerasanya batin. Kalau pikiran mah udah bisa dibenerin mungkin ya sama sendiri juga sekarang mah ya, udah bisa teraktualisasikan apalagi udah konseling. Tapi mungkin masalahnya beda sekarang, terkait masalah batin ya, hati mungkin ya, perasaan. Gimana, lebih tenang? Oke, alhamdulillah ya. Berarti sesi 1 kita telah lalui. Mohon maaf ya Aisyah bila ada kesalahan ataupun tutur kata tingkah laku yang memang kurang berkenan. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi kedua, karena ada 4 sesi mungkin ya. Semoga kita dalam keadaan sehat nantinya ya, dan lancar menjalani konselingnya. Aisyah juga lebih terbantu lagi, dan alhamdulillahnya Teteh juga terbantu sama Aisyah ya, buat ngerjain tugas. Dan kedepannya Aisyah juga bisa lebih belajar lagi nanti. Oh, ego Teteh gini caranya gini. Nah, harapannya Aisyah juga bisa sambil belajar sekarang juga gitu. Oke, kita tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.